dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuni
ada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Mari angkat suaramu, saudara. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mari kita sembah Dia malam hari ini. Hinaralama sekatakan naralama ya naralama sekatakan naralama ya Hinaralama sekatakan naralama ya naralama sekatakan naralama ya naralama sekatakan Hinaralama sekatakan naralama ya naralama sekatakan naralama ya naralama sekatakan naralama. Haleluya. Allah yang mengasihi kami. Hinaralama sekatakan naralama sekatakan naralama ya naralama sekarama ya Hinaralama sekatakan naralama sekatakan naralama sekatakan. Jangan lewatkan malam ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hinaralama sekatakan naralama sika. Nikmati Tuhan malam hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin Bapak Ibu ada di rumah, mari menyembah Dia malam hari ini. Hinaralama sekatakan naralama sekatakan naralama Hinaralama sekatakan naralama sekat. Biarkan jiwa kita dipuaskan oleh Tuhan malam hari ini. Hinaralama sekatakan naralama sekatakan Hinaralama sekatakan naralama ya naralama sekatakan naralama Hinaralama syakaralama naralama ya naralama sekatakan naralama Hinaralama sekatakan naralama ya naralama sekatakan naralama Hinaralama sekatakan naralama ya naralama sekarapatakan naralama Hinaralama sekarapatakan naralama senakaya nama ya naralama sekatakan naralama Hinaralama sekatakan naralama sekanaralama ya naralama sinarapatakan naralama ya naralama. Tuhan akan memuaskan kita malam hari ini. Hinaralama sekatakan naralama ya naralama senaralama ya naralama sekatakan naralama sekaralama Hinaralama sekatakan naralama sekaralama sekaralama ya naralama
Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Di tempat maha Kau Raja diagungkan dan Haleluya Yesus. dipuji. Datanglah kerajaan. Mari sembah Dia malam hari ini. Jadilah seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Mari kita memuji Dia malam hari ini. Mari kita menyembah Dia. Sampai engkau merasakan kerajaan surga turun di tempat ini. Katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kau Raja, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau yang layak kami puji Tuhan. Biarlah seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau malam hari ini. Kami rindu dipuaskan dahaga jiwa kami Tuhan. Kami rindu Engkau sendiri yang melawat setiap kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Hinaralama sekatakan naralama ya naralama sikatakan naralama sekatakan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kalau kami boleh layak untuk menyembah-Mu Tuhan, semuanya karena kemurahan-Mu
daripadamu. Terima kasih untuk perlindungan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu malam hari ini Tuhan. Sekarang waktunya Tuhan Engkau berkata-kata kepada setiap kami. Mari Allah Roh Kudus sampaikan isi hatimu, apa yang menjadi kehendak-Mu untuk setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti apa yang kami lakukan Tuhan, boleh seturut dengan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami Tuhan. Beri kami hikmat-Mu supaya kami boleh mengerti tentang firman-Mu, dan kami boleh melakukan sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom juga Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun yang ada di mana saja. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita beribadah. Ya, biarpun dalam keadaan yang terbatas, dalam keadaan pandemi yang belum selesai, tetapi kita masih bisa beribadah. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema bulan ini adalah penuh roh dan hikmat. Ya, sebenarnya sebelum saya menerima tema ini, saya sudah mendapat satu ayat dari Tuhan. Saya nggak mengerti apa maksud ayat ini, tetapi setelah saya menerima tema ini, saya diteguhkan. Ya, ayat ini ada di Yohanes 12 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Sebenarnya saya tidak mengerti ya. Ya sudah, saya lewat aja ya. Saya tidur malam itu saya mendapatkan ayat ini. Kemudian ya sudahlah. Yohanes 12 ayat 12. Ya, itu aja. Saya tidak lihat waktu itu. Kemudian terus ini diingatkan terus ya, Yohanes 12 ayat 12. Terus kemudian saya bangun, apa sih Yohanes 12 ayat 12? Ternyata bunyinya seperti ini. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, ini berarti kan hikmat dari Tuhan ya, yang akan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nah, ternyata ini peneguhan daripada tema bulan ini, yaitu roh, penuh roh dan hikmat. Ya, saya baru tahu. Kemudian saya ya sudah, saya tidur lagi ya Bapak Ibu. Ternyata diulang lagi. Lukas 12 ayat 12. Nah, Lukas 12 ayat 12. Nah, setelah Lukas 12 ayat 12, saya lihat apa sih Lukas 12 ayat 12. Saya mulai baca dari ayat 1. Nah, di situ saya belajar. Oh, ternyata tentang pengajaran khusus bagi murid-murid Yesus. Nah, saya kemudian saya belajar. Saya baca semua. Nah, malam hari ini kita akan belajar semua dari ayat 1 Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan ini semua ya. Lukas 12 ayat 1. Ya, saya harus pakai ini ya Bapak Ibu. Nah, baru bisa. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus memberi contoh tentang orang Farisi? Ya, karena ini mengembun, dia kena ini dan ini. Dikatakan seperti ini. Mengapa Tuhan mengumpamakan orang Farisi seperti ragi? Nah, seperti ragi. Karena sifat munafik itu seperti ragi ya Bapak Ibu. Yang suka menulari atau mempengaruhi dan akhirnya merusak karakter orang yang ada di sekitarnya. Nah, saya melihat ini. Orang Farisi ini adalah orang-orang pemimpin agama ya. Dia yang mengerti firman. Nah, dia mengerti firman, dia memiliki otoritas ya. Yang mudah sekali mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga menyalahgunakan otoritas mereka atau kekuasaan mereka untuk menipu para pengikutnya ya, ya, dan akhirnya pengikutnya itu ikut-ikut munafik ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat orang yang munafik itu orang seperti apa? Dia sudah tahu kebenaran tetapi dia tidak melakukan. Nah, itu yang dinamakan munafik Bapak Ibu. Jadi yang pertama Tuhan itu memperingatkan kita supaya waspada terhadap orang-orang Farisi ya, supaya kita bisa mengerti. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pengajaran-pengajarannya itu benar atau enggak. Nah, di sini kita harus memakai hikmat yang dari Tuhan supaya kita tahu apakah itu benar atau tidak. Makanya Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita waspada terhadap ragi ya, ragi terhadap ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang pertama mungkin. Mungkin selanjutnya di ayat 2. Nah, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Selanjutnya, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke dalam telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atapmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sesuatu yang tersembunyi itu akan dibukakan oleh Tuhan. Jadi rencana-rencana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya, yang mungkin disampaikan dengan sembunyi-sembunyi. Nah, itu semua nanti akan dibukakan oleh Tuhan. Jadi kebenaran itu akan muncul ya. Jadi kita enggak usah kesusu ya, apa itu bahasanya ya. Kita enggak usah terburu-buru untuk berkata sesuatu, tetapi kita diam. Saya percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Kebenaran itu akan muncul ya. Jadi kita enggak usah terus kesusu ngomong, kesusu respon gini ya. Tetapi kita biarlah diam ya. Kalau saya mempelajari di sini ya firman Tuhan tentang ragi ini. Kalau yang di ayat 2 ini dikatakan bahwa ini yang membuat orang jadi munafik itu apa sebenarnya? Karena mereka takut kepada manusia ya. Dan pengaruh tersebut sangat besar ya. Mungkin untuk mempertahankan kebenaran, orang itu harus dikucilkan ya. Karena tidak sesuai dengan apa yang orang-orang Farisi ini rencanakan ya. Orang-orang yang berusaha mencari kebenaran yang sesuai kebenaran ini, dia dia akhirnya dikucilkan. Nah, mungkin tidak dihargai, mungkin tidak dipakai lagi, atau mungkin dipecat dari pekerjaan ya, mungkin seperti itu. Karena mereka mereka itu takut kepada manusia ya, takut kepada manusia. Karena mereka mempertahankan kebenaran, nah, akhirnya kita enggak dianggap, kita kehilangan kehilangan pekerjaan. Tetapi di ayat selanjutnya kalau kita baca ya, di ayat 4 dan 5 di situ dikatakan takutlah kepada Allah ya. Mari kita lihat.
Nah, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Nah, jadi kita nggak perlu takut kepada manusia, ya. Apapun yang dilakukan manusia kepada kita itu hanya sebatas apa? Kita mati secara tubuh aja. Tetapi nggak bisa apa? Dikatakan apa tadi? Ayat 5. Nah, aku akan menunjukkan kalau siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa, ya, untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Jadi hendaklah kita takut kepada Tuhan yang sanggup, yang memberikan kuasa, ya. Dia berkuasa untuk melemparkan kita ke dalam neraka. Jangan takut kepada manusia, ya, tetapi takutlah kepada Tuhan, ya. Kalau kita takut kepada Tuhan, maka apa? Tuhan akan membela kita. Nah, Tuhan akan membela kita, ya. Oleh sebab itu terkadang kita itu takut kepada manusia, ya. Terkadang takut kepada manusia. Contohnya kalau di kantor, ya, di kantor kita bekerja. Terus ada teman kita yang tidak senang dengan kita. Terus dia mengadu-ngadu ke pimpinan. Nah, mengadu-ngadu ke pimpinan akhirnya, ya. Terus dia Dia mulai memfitnah kita, ya. Orang ini seperti ini, orang ini seperti ini. Nah, akhirnya kita takut, wah, jangan-jangan nanti aku dipecat. Jangan-jangan nanti aku dikeluarkan dari pekerjaan. Aku kan tidak bisa kerja lagi, ya. Ayo kita lanjutkan, baca ayat selanjutnya. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Lanjut. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Nah, kita itu lebih berharga, ya. Jadi kita tidak usah takut kepada manusia. Kita itu berharga di mata Tuhan. Apapun kita, apapun status kita, apapun pekerjaan kita itu berharga di mata Tuhan, ya. Kalau burung pipit aja dikatakan itu dihargai oleh Tuhan, terlebih kita, ya, terlebih kita, orang-orang yang dikasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, ya. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Luar biasa. Rambut kita itu loh, jatuh itu Tuhan tahu, ya. Itulah pemeliharaan Tuhan. Jadi kita nggak usah takut. Apapun keadaan kita hari-hari ini, ya. Mungkin di tengah pandemi ini ada yang merasa aku gak dapat kerjaan, ya. Aku harus bagaimana, ya. Mungkin kita yang di rumah terus aku kok nang omah terus, ya bosen aku, ya. Mungkin seperti itu. Kapan ini selesainya? Tetapi Tuhan berkata bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna, ya. Biarpun kita nggak bekerja, tapi kita itu masih bisa makan, ya. Masih bisa makan. Tuhan memberkati kita, ya. Asalkan apa? Kalau Matius berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, ya. Asalkan apa? Cari Tuhan terlebih dahulu, ya. Kalau kita mengutamakan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, ya. Bukan hanya berkat-berkatnya tok, ya, tetapi kesehatan, ya, perlindungan, ya. Apalagi mungkin ada yang perlu jodoh, ya. Itu semua akan ditambahkan kepada kita, ya. Kita nggak usah mengejar harta, tetapi harta itu yang mengejar kita, ya. Berkat-berkat itu yang mengejar kita. Kalau kita mendahulukan Tuhan. Oleh sebab itu, ayo
hari-hari yang seperti ini ya, di hari-hari terakhir. Kalau saya membaca di Lukas 21, di situ tanda-tanda ya tentang akhir zaman ya, dikatakan tanda-tanda penderitaan itu baru permulaan. Ya kalau permulaan aja sudah seperti itu ya. Ada gempa bumi, ada sakit penyakit, ada kelaparan, ada bencana. Nah itu baru permulaan kata firman Tuhan. Terus hari-hari berikutnya bagaimana? Pasti lebih parah ya. Oleh sebab itu kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi ayo mengandalkan Tuhan ya. Selalu berharap kepada Tuhan, mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Melalui apa? Berdoa ya. Jangan henti-hentinya berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Ayo terus berdoa ya. Terus baca firman Tuhan. Karena dengan kita berdoa, kita mendapat kekuatan baru. Dengan kita membaca firman, kita menerima hikmat dari Tuhan. Saya percaya hari-hari yang sulit bisa kita lalui asalkan kita melekat kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus yang memberikan kita hikmat, pengertian saat kita tidak ada jalan keluar, saat kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, maka Roh Kudus yang akan memimpin kita. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita sehingga kita mampu melangkah, kita mampu melewati hari-hari kita bukan seorang diri tetapi bersama dengan Tuhan. Ada kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Kita tidak dapat hidup sendiri tanpa Tuhan hari-hari ini. Kalau kita berjalan sendiri tanpa Tuhan, maka kehidupan kita belum tentu sampai kepada tujuan. Tetapi kalau kita berjalan bersama Yesus, apapun boleh terjadi, apapun boleh ada dalam hidup kita, boleh menghalangi hidup kita, tetapi semuanya bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Ya, ada pujian yang mengatakan, biarpun 1000 rebah di sisi kiriku, 1000 di sisi kananku, kita tetap apa? Kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang akan memimpin kita. Saat kita tidak ada jalan, Roh Kudus mampu mengingatkan kita apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, cari Roh Kudus. Ya, jangan padamkan roh ini dalam kehidupan kita masing-masing hari-hari ini. Ya, kalau mungkin karena pandemi, kita santai di rumah, kita disibukkan dengan kesibukan kita yang ada, sehingga kita melupakan jam-jam doa kita, jam-jam baca firman kita. Saya percaya masalah itu kalau datang kita nggak akan sanggup. Tetapi saat kita melekat kepada Tuhan, kita tidak melupakan Tuhan, kita tidak melupakan jam-jam doa kita, baca firman kita, maka saya percaya kita semua akan menjadi orang-orang yang kuat. Ya, orang-orang yang bisa bertahan di tengah badai. Ya, apapun boleh terjadi, asal kita tetap melekat kepada Tuhan, maka kita tidak akan digoyangkan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu akan memberikan kita kekuatan yang baru. Ya, ayo minta Roh Kudus. Ya, ayo minta Roh Kudus terus di dalam hidup kita. Ya. Jangan kita melupakan apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Kalau saat ini Bapak Ibu sedang sakit, ya mungkin gak ada orang yang berani kalau di rumah sakit untuk menjenguk. Tetapi kalau kita ada Roh Kudus yang selalu menghibur kita, ya, saya percaya kalau anak-anak Tuhan sakit itu tidak mungkin lama ya. Tidak mungkin lama. Tuhan itu selalu menyertai kita. Ya, Tuhan selalu menolong kita. Kita baca di dalam Lukas Lukas 21 ayat 15. Lukas 21 ayat 15.
Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Nah, ternyata Roh Kudus yang memberikan hikmat. Jadi kita perlu Roh Kudus, ya. Karena Roh Kudus itu yang memberikan hikmat kepada kita. Kalau hari-hari ini mungkin karena pandemi, ya, gereja kita baru dibuka lagi, ya, kita santai di rumah. Akhirnya apa? Lama-lama dingin. Nah, ayo kita bangkitkan kembali. Saat tadi saya berdoa, ya, di situ Tuhan memperlihatkan suatu tanah yang kering, ya, yang kering yang sudah retak-retak. Ya, di situ orang-orang pada datang, dia mencari air. Nah, sesudah itu saya diam. Kemudian saya memuji lagi, menyembah. Nah, diperlihatkan lagi seperti itu. Sampai saya menangis, Tuhan tolong, ya. Tuhan tolong, orang-orang banyak yang haus, ya. Mereka banyak yang kehausan. Mereka perlu Roh Kudus. Mereka perlu Engkau Tuhan. Mari lawat umat-Mu, ya. Memang hari-hari ini kalau kita melihat gereja-gereja masih banyak yang tutup. Saya bisa merasakan betapa orang-orang itu haus, betapa orang-orang itu rindu, ya, untuk mereka beribadah, untuk mereka bisa menyembah kepada Tuhan, ya. Saya menangis, Tuhan tolonglah, biarpun dalam keadaan mereka terbatas, dalam keadaan mereka ada di rumah, ataupun mereka tidak bisa beribadah di gereja, lawat mereka Tuhan. Saya minta Roh Kudus untuk menjamah mereka, supaya mereka boleh dipuaskan. Kehausan mereka boleh disegarkan kembali, ya. Jangan sampai roh itu padam dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita. Kita itu perlu Roh Kudus. Kita enggak bisa jalan sendiri tanpa Dia. Kita enggak bisa jalan sendiri tanpa Yesus. Oleh sebab itu, mari malam hari ini minta Roh Kudus untuk menyegarkan jiwa kita, untuk memuaskan jiwa kita, ya. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Roh Kudus sendiri yang akan memimpin kita, memberikan hikmat kepada kita, apa yang harus kita lakukan. Jangan takut apa yang dilakukan oleh manusia, tetapi takutlah kepada Tuhan. Tuhan yang mampu menolongmu, Tuhan yang mampu memberi kekuatan kepadamu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh-Mu. Hinaralamase, katakan, Hinaralamase, katakan, Hinaralamase, katakan, tanpa Hinaralamase, katakan, bawalah diriku kepada
menyanyikan lagu ini. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Hinaralamase katakan. Inilah menjadi doa kami Tuhan, bahwa kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus yang akan memegang tangan kami untuk membawa kami kepada segala jalan kebenaran. Hinaralamase katakan, naralamasi katakan, hinaralamasi katakan, naralamaya naralamase agarku tidak tersesat, naralamasi katakan, naralamasi. mengikut Haleluya. jalan. Naralamasi katakan, naralamasi. Hinaralamase agarku tidak katakan, mengikuti jalan. Mari kita sembah Dia malam hari ini. Katakan, aku perlu Engkau Roh Kudus, aku perlu Engkau Yesus. Hinaralamasi katakan, naralamaya naralamasi, hinaralamaya naralamasi katakan, naralamaya naralamasi, hinaralamaya naralamasi katakan, naralamasi katakan, hinaralamasi katakan, naralamaya naralamasi katakan, naralamasi katakan, ora rarabaya naralamasi karabaya naralamasi daya rabaki. Hindarabasi karabaya naralamase kanaralamaya ralamasi katakan naralamaya. Hinaralamashya karabata kanaralamashya karabata kanaralamaya ralamase. Hinaralamashya katakan naralamase katakan naralamase. Hinaralamashya katakan naralamashya katakan naralamase katakan. Naralamashya karabaya naralamase naralamaya naralamase katakan naralamase. Yes, naralamaya naralamashya karabaya naralamase katakan naralamaya naralamase. Haleluya, haleluya. Hinaralamase katakan naralamase katakan naralamase. Hinaralamashya katakan naralamase. Hinaralamashya katakan naralamase katakan naralamase. Hinaralamashya katakan naralamase. Yesekenamaya ralamase katakan. Katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Hinarala. Katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Hinaralamashya katakan naralamase. Hinaralamashya katakan naralamase. Hinaralamashya katakan naralamase. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau. Peganglah setiap kami ya Tuhan. Karena kami tahu
Tanpa Engkau kami bisa tersesat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh merasakan malam hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Mari Tuhan, Kau yang terus beracara di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini, kami percaya Roh Kudus, Engkau akan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Bawa kami untuk kami lebih dalam lagi, untuk kami boleh mengenal Engkau Tuhan, dan kami boleh mengikuti setiap jalan-jalan-Mu Tuhan. Mungkin seringkali kami tidak mengerti, tetapi kami percaya Tuhan Engkau Allah yang selalu ada, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar malam hari ini. Berkati kembali hamba-Mu Tuhan, Ibu Foni bersama keluarga besarnya. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan Kau mendengar dan Kau memberkati. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita. Biarlah damai sejahtera daripada-Mu turun melimpah bagi hamba-Mu. Dan bagi kami seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, kalau ada di antara kami yang sakit hari-hari ini, Tuhan kami berdoa, kami meminta biarlah kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus yang menjamah setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan, bagi setiap orang yang berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada malam hari ini. Dan kami akan mengakhiri, kami akan meninggalkan tempat ini, dan kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati setiap kami. Mari saudara, kita mengangkat kedua tangan kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini semua dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.